Selamat pagi, siang, sore, dan juga malam. Jumpa lagi di channel kesayangan kita ini. Untuk kesempatan kali ini kita akan bahas tentang tips memilih pelek agar teman-teman tidak menyesal di kemudian hari. Kenapa saya bilang begitu? Karena pengalaman saya beberapa kali dan mungkin sudah puluhan kali gonta-ganti velg itu ada hal yang harus diperhatikan ketika teman-teman pengen membeli velg. Yang pertama, yang jelas ketika teman-teman beli velg sebisa mungkin jangan merugi. Karena apa? Karena kalau merugi itu kan agak lumayan ya. Jadi buat teman-teman yang pengen ganti velg, wajib nih nonton ini dulu sebagai pertimbangan sebelum teman-teman beli velg. Yang kedua, biar tidak terlalu cepat bosen. Yang ketiga, velg itu justru bukan semakin turun tapi semakin naik harganya. Oke, yang pertama ini kembali lagi ke selera ya teman-teman ya. Ini untuk beli velg bekas atau mau beli velg baru itu kembali ke teman-teman. Sebenarnya pada prinsipnya sama sih. Dan ini yang kita bicarakan adalah velg yang lokalan aja ya. Jadi kalau untuk velg original kan buat teman-teman mungkin ada beberapa orang yang masih berpikir 2 kali 3 kali untuk membeli velg yang original dengan harga mungkin di atas 2 digit ya, mungkin sampai 3 digit pun juga ada. Yang pertama itu. Yang kedua, ketika teman-teman membeli velg baru, minimal teman-teman jatuhnya nggak terlalu jatuh parah ya. Jadi ini adalah tips and tricks beli velg agar tidak merugi. Yang pertama, jangan beli velg dengan model yang kurang estetik. Kenapa saya bilang velg kurang estetik? Karena si velg tersebut modelnya tidak populer lah ya, kita katakan velg mobil tersebut itu tidak populer. Jadi ada velg kayak model-model, nanti saya spillkan fotonya, jadi saya nggak bisa ngejelasin juga ya. Velg-velg model-model yang two-tone tapi mohon maaf saya bilang agak kurang asik dilihat dan tidak enak dilihat kalau menurut saya. Mungkin bagi beberapa orang tidak masalah, cuman kalau menurut saya velg dengan two-tone yang alay, kecuali two-tone yang model-model seperti BBS, two-tone masih oke lah. Cuman kalau yang velg-velg velg-velg kayak velg-velg yang zaman sekarang, yang mungkin yang suka dipakai bapak-bapak yang kurang begitu ngerti fashion di mobil, itu menurut saya nggak banget. Yang pertama itu. Yang kedua, teman-teman harus beli velg yang modelnya tidak membosankan. Kita ambil contoh BBS, kita ambil contoh TE37, kita ambil contoh CE28, kita ambil contoh Rotiform, terus Wok, oke lah, masih nilai jualnya masih oke. Kemudian velg-velg NK, baik NK tulang, RPF, kemudian NK tuning dan lain sebagainya, wet sport. Kemudian velg-velg yang cukup populer di negara kita itu adalah model-model velg palang. Jadi ketika teman-teman pengen membeli velg mobil, jadi minimal teman-teman nggak rugilah ketika ngejualnya. Masih ada nilainya, masih ada value-nya. Jadi misalkan teman-teman beli baru, contohlah kita ambil brand lokal HSR lah ya, atau mungkin JF Luxury mah imporan ya. Kita ambillah HSR. HSR itu produk yang cukup harga jualnya cukup baik, dengan catatan model velgnya bagus. Karena apa? Ketika model velgnya itu tidak bagus atau kurang update, atau modelnya yang tadi seperti saya bilang, modelnya itu agak nggak masuk di akal lah kalau menurut saya, bikin velg yang seperti itu kalau menurut saya HSR ini pantas dipertimbangkan ya, karena kualitasnya udah jelas, daripada teman-teman beli yang TW-TW. Nah itu baru. Kemudian ada satu lagi nih, velg TW atau velg KW. Kalau menurut saya ini adalah velg yang paling rentan penyok, adalah velg Brabus yang replika ya saya bilang.
Kenapa? Karena saya udah pakai beberapa kali dan kasusnya velgnya penyok. Jadi buat teman-teman yang pengen beli velg nih, yang TW-TW mah jangan berabus ya kalau bisa ya. Cuman ya kembali lagi ke selera teman-teman. Kecuali bannya ban tebal, oke lah, nggak masalah. Karena kita ngejar performa jadi lebih enteng karena materialnya tipis. Kalau yang pernah saya pakai ngehajar trotoar itu dari JF Luxury itu sejauh ini aman-aman aja sih, saya ngehajar trotoar. Kemudian kena lobang dengan profil ban tipis aman-aman aja. Kalau yang no brand biasanya dia materialnya tebel, cuman dia materialnya itu emboy itu apa ya, jadi lembek, gampang pecah. Jadi bagi teman-teman yang pengen velg celong, terutama velg celong nih, harus sangat diperhatikan kekuatan si velg. Saran saya ketika teman-teman pengen beli velg yang celong, dengan budget segitu-gitunya, udahlah ambil JF Luxury lumayan, atau HSR itu udah, atau di NZ lah ya. Mungkin kalau budgetnya oke, tambahin dikit dapat TBW. Itu mungkin kalau menurut saya produk lokal dengan kualitas yang sudah terjamin, daripada teman-teman beli yang TW no brand. Karena saya udah pernah pakai yang no brand, pernah juga pakai, kebetulan ada yang ori juga pernah. Kemudian pakai yang TW udah pernah, pakai berabus udah pernah. Jadi buat teman-teman yang pengen beli velg, tentunya harus diperhatikan adalah model, kemudian adalah tipe yang favorit ya, atau tipe yang terkenal. Yang ketiga, jangan berabus kalau bisa yang TW. Yang keempat, kalau uang teman-teman punya uang yang agak sedikit lebih, belilah produk lokal yang sudah teruji. Jadi udah beberapa kali diuji juga ampuh. Jadi itu aja sih. Ini saya membuat video ini jujur karena prihatin sama teman-teman yang udah beli velg mahal-mahal 7 juta, 10 juta. Kemudian ketika teman-teman bosen harus ngejual dengan mungkin hanya 2 juta, 3 juta, mentok di 4 juta. Itu sebenarnya masalahnya sepele sih, karena model. Dan juga si velg itu tuh nggak membawa aura bagus buat mobil teman-teman semua. Jadi kurang lebihnya gitu sih. Terus lagi mungkin teman-teman juga harus memperhatikan umur si mobilnya tersebut ya. Mungkin mobil tahun berapa, kemudian tipe apa, sedan kah, SUV kah, atau MPV kah. Mungkin ada beberapa opsi bagi teman-teman yang pengen lari modifikasinya juga, ke arah mana nih, mau ke stance atau ke street racing atau ke OM Look mah paling aman sih ya. Di mana-mana OM Look paling aman. Kemudian itu kembali lagi ke selera. Jadi buat teman-teman yang pengen beli velg, tonton video ini dulu deh. Jangan sampai nyesel di kemudian hari ya. Gitu. Jangan lupa like, subscribe, dan share agar kita bahagia. Untuk selanjutnya mau bahas video apa nih? Tulis aja di kolom komentar ya. Sampai jumpa lagi. Salam sehat untuk kita semua. Bye.